Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Sufa Malika dengan NIM 2042408. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD A. Di sini saya akan menjelaskan bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Yang pertama ada Toharoh. Dalam kaitannya dengan kesehatan, ajaran Islam yang sangat relevan adalah konsep Toharoh. Konsep Toharoh itu kebersihan dan kesucian. Ajaran ini selaras dengan prinsip-prinsip ilmu kesehatan dan juga menjadi dasar penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama ada kebersihan diri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan tubuh sebagai bentuk ibadah. Hal ini sejalan dengan prinsip ilmu kesehatan yang menyatakan bahwa kebersihan tubuh dapat mencegah penyakit, terutama yang disebabkan oleh bakteri, terus ada virus atau parasit. Contohnya, wajib berwudu sebelum sholat yang melibatkan mencuci bagian tubuh tertentu. Terus ada sunnah mandi setelah melakukan aktivitas tertentu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari bakteri atau virus tersebut. Yang kedua ada kesehatan lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, seperti halnya membersihkan rumah, terus membuang sampah kan harus pada tempatnya, terus menghindari pencemaran lingkungan. Hal ini mendukung upaya kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga jadinya terhindar dari banjir karena sampahnya tidak menumpuk. Dan ketiga ada makanan halal dan thayyib. Islam mengatur mengonsumsi makanan dengan ketentuan halal dan thayyib. Prinsip ini sesuai dengan gizi seimbang dalam ilmu kesehatan, di mana mengonsumsi makanan bersih, sehat, dan bernutrisi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Contohnya, ada larangan mengonsumsi makanan haram. Apa saja sih makanan haram itu? Contohnya bangkai, terus ada darah, ada babi, dan alkohol, karena makanan itu bisa membahayakan bagi tubuh kita. Terus ada lagi anjuran mengonsumsi makanan halal dan bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya seperti ada madu, ada buah kurma, dan zaitun yang secara ilmiah terbukti baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga untuk mengebalkan tubuh. Yang keempat ada puasa sebagai detoksifikasi. Puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan seperti yang pertama untuk mengatur metabolisme, terus yang kedua ada meningkatkan daya tahan tubuh, ketiga untuk mendukung proses detoksifikasi. Penelitian modern menunjukkan bahwa puasa intermittent seperti yang diajarkan dalam Islam dapat memperbaiki kesehatan kardiovaskular
terus mencegah diabetes, dan memperbaiki fungsi otak. Dan kelima, ada pencegahan penyakit dan karantina. Islam mengajarkan konsep pencegahan penyakit seperti larangan menyebarkan penyakit melalui konsep karantina. Dalam hadis Nabi disebutkan, apabila kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah masuk ke wilayah tersebut, dan apabila kamu berada di wilayah tersebut, jangan keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ada sunnah untuk menutup makanan dan minuman agar terhindar dari kuman dan bakteri, sehingga makanan itu tetap bersih, tidak ada hewan yang menempel di makanan tersebut, karena kan hewan kadang membawa kuman dari luar. Dan yang keenam, ada kesehatan mental. Islam juga menekankan kesehatan jiwa melalui ibadah, doa, zikir, dan menjaga hubungan dengan Allah. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip psikologi kesehatan yang menyebutkan pentingnya spiritualitas dalam mengurangi stres, terus kecemasan, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Dari kesimpulan itu, ajaran Toharoh dalam Islam mencakup prinsip-prinsip kebersihan, terus ada pola hidup yang sehat, dan pencegahan penyakit yang sejalan dengan ilmu kesehatan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada aspek-aspek spiritual saja, tetapi juga memberikan panduan komprehensif untuk menjaga kesehatan fisik, mental, maupun lingkungan. Selain Toharoh, bidang ajaran Islam yang erat kaitannya dengan kesehatan ada lagi, yaitu pola makan dan minum sesuai sunnah. Ajaran Islam memberikan pedoman khusus tentang bagaimana menjaga kesehatan melalui konsumsi yang baik dan seimbang. Yang pertama, ada makan yang seimbang. Makanan itu secara seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Secukupnya saja, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya, ajaran ini mendorong umat untuk makan secukupnya, yang membantu mencegah obesitas, diabetes, maupun gangguan metabolik lainnya. Dan kedua, ada memulai makanan dengan bismillah dan berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus melakukannya, yang dimaksud itu makan lebih, maka sepertiga untuk makanannya, lalu sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Pola ini sangat relevan dengan prinsip kesehatan modern yang menekankan pengendalian porsi dan menjaga saluran cerna. Dan ketiga, ada mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Makanan halal memastikan keamanan, terus kebersihan, dan bebas dari zat berbahaya. Sedangkan thayyib berarti makanan yang sehat dan bergizi.
Ini membantu mencegah berbagai penyakit yang bersumber dari makanan yang tidak layak dikonsumsi. Dan keempat, ada anjuran untuk berpuasa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan puasa sebagai bentuk ibadah sekaligus terapi kesehatan. Penelitian medis modern menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan metabolisme, terus mengistirahatkan sistem pencernaan, juga membantu detoksifikasi tubuh. Yang kelima, ada larangan mengonsumsi alkohol dan zat berbahaya. Larangan mengonsumsi khamr itu minuman yang memabukkan ya. Terus bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental. Alkohol dikenal sebagai penyebab banyak penyakit termasuk kesehatan hati, terus kanker dan gangguan saraf. Yang terakhir ada sunnah minum dengan 3 tegukan saja. Nabi Muhammad SAW menganjurkan minum dengan 3 kali tegukan yang membantu mencegah minum terlalu cepat, sehingga meminimalkan risiko kembung dan gangguan pencernaan. Dengan pedoman ini, Islam tidak hanya memberikan arahan spiritual, tetapi juga solusi praktis untuk menjaga kesehatan tubuh sesuai dengan prinsip kesehatan dan prinsip hidup sehat dalam dunia medis modern. Manfaat pola makan Islam dalam perspektif ilmu kesehatan. Yang pertama, manfaatnya menjaga berat badan ideal. Tidak makan berlebihan dan berhenti sebelum kenyang adalah cara untuk menjaga asupan kalori seimbang, mencegah obesitas pada tubuh, dan penyakit yang terkait seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, manfaatnya untuk menghindari penyakit metabolik. Makanan halal dan thayyib memastikan tubuh terhindar dari kontaminasi zat berbahaya seperti makanan terkontaminasi atau tidak higienis. Terus ada untuk memastikan asupan makanan yang bersih, mengurangi risiko keracunan atau penyakit infeksi. Yang ketiga, ada manfaat puasa bagi tubuh. Manfaatnya untuk kesehatan pencernaan, memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan, dan membantu regenerasi sel. Kedua, peningkatan sensitivitas insulin, mencegah dan mengelola diabetes. Ketiga, ada manajemen berat badan. Puasa membantu metabolisme lemak dan mengontrol nafsu makan. Dan terakhir ada detoksifikasi tubuh. Puasa mempromosikan pembuangan racun dari tubuh kita. Yang keempat, ada manfaat pola makan teratur. Dengan makan perlahan dan tidak tergesa-gesa, proses pencernaan lebih optimal. Terus mengurangi risiko infeksi asam lambung atau gangguan pencernaan. Terus ada mengatasi asupan makan yang tidak sehat seperti makanan yang diproses atau mengandung banyak lemak jenuh. Yang kelima, ada efek spiritual dan mental. Puasa tidak hanya membersihkan tubuh kita, tapi juga meningkatkan pengendalian diri, mengurangi stres, dan membantu menstabilkan emosi. Terus ada lagi contoh-contoh makanan sunnah yang menunjang kesehatan. Yang pertama ada kurma. Kurma itu kaya akan serat, terus vitamin dan juga mineral, bermanfaat untuk pencernaan, energi, dan sistem kekebalan tubuh. Kedua ada madu. Madu mengandung antioksidan dan antibakteri, baik untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan imunitas tubuh.
Dan ketiga ada habatus sauda atau jintan hitam, itu memiliki khasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga melawan infeksi. Dan keempat ada zaitun. Zaitun itu sumber lemak sehat yang baik untuk kesehatan jantung dan juga otak. Dari kesimpulan di atas yaitu ajaran Islam tentang pola makan tidak hanya berlandaskan nilai ibadah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan tubuh kita. Pendekatan ini menciptakan pola hidup yang seimbang, menjaga fungsi tubuh, dan mendukung kesehatan secara menyeluruh, sehingga sangat relevan dengan ilmu kesehatan modern. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.